Aneka Printing Brothers merupakan salah satu perusahaan penyedia layanan jasa konveksi dan sablon terbaik di Bandar Lampung. Dengan komitmen yang kuat pada kualitas, membuat Aneka Printing Brothers selalu menjadi pilihan utama masyarakat Bandar Lampung untuk kebutuhan tersedianya jasa konveksi dan sablon, seperti pembuatan jaket, kaos, seragam sekolah maupun instansi, serta kebutuhan cetak lainnya. Dikerjakan oleh tenaga yang berpengalaman, menggunakan teknologi dan inovasi terkini, membuat Aneka Printing Brothers selalu yang terdepan. Untuk seluruh kebutuhan printing Anda, jangan lupa Aneka Printing Brothers solusinya. Assalamualaikum, salam olahraga. Kembali bersama kami channel All Star Bandar Lampung. Pada hari ini kami akan menyajikan pertandingan sepak bola, di mana hari ini akan berlangsung PS Tanggamus berhadapan dengan Kroy FC, di mana mereka sedang berada di Liga 3 Indonesia zona Provinsi Lampung. Pada hari ini tanggal 5 November 2021 akan berhadapan PS Tanggamus melawan Kroy FC dari pesisir barat. Untuk pemirsa semua, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, and subscribe channel All Star Bandar Lampung untuk membangun channel ini semakin baik. Baik, kita kembali ke lapangan. Kedua tim telah memasuki lapangan sepak bola. Oke, baik pemirsa, pertandingan sebentar lagi akan dimulai, di mana PS Tanggamus akan melakukan tendangan pertama, di mana bola sudah dihadapi oleh striker dengan bernomor punggung 7 ini. Ya, wasit telah meniup peluit tanda kick off. Babak pertama dimulai, masih PS Tanggamus menguasai bola. Ada nomor punggung 21 diumpan ke depan, ada nomor punggung 20 dibayang-bayang oleh pemain Kroy. Di sana dapat direbut kembali oleh pemain Kroy. Masih PS Tanggamus menguasai bola, nomor punggung 27. Ya, umpan lagi ke nomor punggung 21 dari PS Tanggamus ini, angkat ke depan dia, siapa yang dituju? Masih bisa dihalau oleh pemain belakang dari PS Tanggamus. Ya, nomor punggung 15 langsung tendang ke depan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Kroy FC. Bola dihadapi oleh pemain belakang Kroy FC. Ancang-ancang dia di sana, siapa yang akan dituju? Tendang ke depan, berebut bola di tengah. Masih ada pemain belakang dari PS Tanggamus. PS Tanggamus membangun serangan mulai dari nomor punggung 4. Depan dia ke depan, ada nomor punggung 3. Ternyata pelanggaran dari nomor punggung 23 PS Tanggamus ini, saudara-saudara, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kroy FC. Siapa yang akan mengambilnya? Ada nomor punggung 3 di sana. Ancang-ancang dia, siapa yang akan dituju? Tendang dia ke depan. Siapa di sana? Ternyata dapat dihalau oleh pemain belakang dari nomor punggung 5 dari PS Tanggamus. Masih berebut bola di tengah. Ada siapa di sana? Nomor 10 masih kuasai bola dari PS Tanggamus. Masih berebut bola, meninggalkan lapangan, saudara-saudara. Lemparan ke dalam saja bagi PS Tanggamus. Kembali bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kembali untuk PS Tanggamus. Kenceng banget. Ya, lemparan telah dilakukan. Ternyata ada kesalahan dalam melakukan lemparan dari PS Tanggamus nomor punggung 21 ini, saudara-saudara. PS Kroy melakukan lemparan, siapa itu di sana? Masih ada nomor punggung 15 melakukan halauan, dan nomor punggung 7 di sana umpan ke depan dapat dihalau oleh pemain nomor
punggung 8 dari main belakang Kro FC ini. Bola masih dikuasai oleh para pemain Tanggamus, dihalau oleh pemain belakang dari Kro FC. Saudara-saudara, masih terjadi perebutan di tengah-tengah. Terjadi pelanggaran dari Kro FC. Tendangan bebas saja untuk PS Tanggamus. Siapa yang dituju di sana? Ancang-ancang tendang dia ke depan. Masih ada nomor punggung 7 dari PS Tanggamus. Masih terjadi perebutan di tengah-tengah. Ada nomor punggung 15. Bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kro FC. Ya, dapat dihalau oleh nomor punggung 25 dari main belakang PS Tanggamus ini. Kembali bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk PS Tanggamus. Ya, masih terjadi perebutan di tengah-tengah. Ada nomor punggung 10 dari PS Tanggamus. Kembali bola dapat dihalau oleh pemain belakang. Pemain Tanggamus masih kuasai bola, tendang dia ke depan. Ada siapa di sana? Ada nomor punggung 19 dari PS Tanggamus, PS Kroy. Kembali nomor punggung 19 kuasai bola, umpan dia ke depan. Ada siapa di sana? Masih nomor punggung 19 dari PS Kroy. Umpan dia ada nomor punggung 12 dari Kroy FC, masih kuasai bola, umpan dia ke nomor punggung 19, angkat dia ke depan. Siapa dituju sana? Dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Tanggamus. Saudara-saudara, terjadi perebutan di tengah-tengah. Jadi benturan tapi bukan pelanggaran. Saudara, akhirnya bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk PS Tanggamus. Ya, lemparan telah dilakukan. Nomor punggung 7 menerima bola. Dari depan siapa di sana? Masih ada punggung 7 kuasai bola, masih utak-atik dia, angkat dia ke depan. Siapa yang itu? Ternyata salah melakukan umpan. Saudara, ternyata terjadi pelanggaran oleh nomor punggung 10 ini dari pemain Tanggamus, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kro FC. Kedudukan masih sama kuat 0-0 di awal babak pertama ini. Kedua tim masih sama-sama mencari celah untuk membangun serangan-serangan. Ya, nomor punggung 7 dari PS Tanggamus kuasai bola. Ternyata dapat dihalau oleh main nomor punggung 19 dari PS Kroy ini. Ternyata terjadi salah paham antara pemain Tanggamus hingga bola hanya meninggalkan lapangan. Sepak bola menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kroy FC. Siapa yang akan melakukan? Nomor punggung 16 akan melakukan lemparan. Siapa dituju di sana? Ya, telah dilakukan lemparan. Masih nomor punggung 8 kuasai bola dari Kro FC, angkat dia ke depan. Siapa yang tuju di sana? Masih dari Kro FC kuasai bola. Terjadi perebutan di sana, dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Tanggamus. Saudara, bola meninggalkan lapangan. Hanya mencari lemparan ke dalam dari Kro FC. Siapa yang dituju di sana? Ternyata tidak dapat dijangkau oleh pemain depan dari Kro FC ini. Kali nomor punggung 25 menguasai bola, dari nomor 10 angkat dia ke depan, dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Kroy ini. Ternyata ada nomor punggung 12 di sana, umpan dia ke depan. Ada nomor punggung 2 di sana, angkat dia ke depan. Ada nomor punggung 19 di sana. Ya, umpan lagi, ada nomor punggung 17. Terjadi lemparan ke dalam untuk Kroy FC. Lempar dia ke depan. Siapa yang dituju sana? Masih ada pemain belakang dari Tanggamus. Ternyata bola menyentuh dari pemain Kro FC ini sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk PS Tanggamus. Ya, lempar depan. Siapa di sana? Kembali bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam.
Ya, terjadi dorongan dari pemain Kro FC kepada pemain PS Tanggamus sehingga terjadi pelanggaran, terjadi tendangan bebas saja untuk PS Tanggamus. Siapa yang akan dituju, tendang dia ke depan, umpan ke depan, ada siapa di sana? Ternyata dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Kro ini, saudara-saudara. Terjadi salah pengertian. Iya, dapat dipeluk dengan baik oleh penjaga gawang dari Kro FC ini, tendang dia ke depan. Siapa dituju, dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Tanggamus ini, saudara-saudara. Masih ada nomor punggung 23 dari PS Tanggamus. Ternyata dapat dihalau ke depan. Ada nomor punggung 2 di sana. Kembali pemain PS Tanggamus kuasai bola, umpan dia nomor punggung 7. Masih ada nomor punggung 10 di sana dari PS Tanggamus membangun serangan, angkat dia ke depan, dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Kro ini, saudara-saudara. Ada nomor punggung 12, masih kuasai bola, umpan dia ke depan. Siapa dituju, ternyata nomor punggung 10, dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Tanggamus. Terjadi pelanggaran, saudara-saudara, oleh nomor punggung 12 sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk PS Tanggamus. Ya, nomor 21 telah melakukan tendangan, umpan kepada nomor punggung 15, siapa dituju di sana. Kembali salah pengertian dari pemain-pemain PS Tanggamus ini, saudara-saudara. Iya, sangat baik sekali umpannya, terjadi umpan ke depan langsung. Ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang dari PS Tanggamus ini, timang-timang dia di sana. Siapa yang dituju, tendang dia ke depan. Ada siapa di sana, masih dihalau oleh pemain nomor punggung 19 dari Kro FC ini. Masih ada nomor punggung 10 di sana, masih kuasai bola, tendang kembali dari, ternyata telah terjadi offside nomor punggung 10 dari pemain Kro FC ini. Ya, seorang kapten sedang menghadapi bola, tendang ke depan, siapa yang dituju di sana. Dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Kro FC ini. Kembali bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk PS Tanggamus. Nomor punggung 21 lakukan lemparan. Siapa yang dituju di sana, masih ada nomor punggung 23, umpan ke depan, ada nomor punggung 27. Ternyata dapat dihalau oleh pemain belakang dari Kro FC ini. Tendang dia ke depan, siapa yang dituju, masih ada nomor punggung 8 dia di sana. Umpan lagi, masih dari pemain Kro FC kuasai bola, tendang dia ke depan, siapa yang dituju di sana, nomor punggung 10, dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Tanggamus ini, saudara-saudara. Iya, masih dari pemain Kro FC kuasai bola, umpan ternyata dapat dihalau oleh pemain belakang dari Tanggamus FC ini, saudara-saudara. Masih main Tanggamus FC kuasai bola, umpan di nomor punggung 10, umpannya sangat baik. Ternyata apa yang terjadi, dapat dihalau oleh pemain belakang nomor punggung 3 dari Kro FC. Ya, bola lebih dekat kepada penjaga gawang, lempar dia ke depan, siapa dituju, ada nomor punggung 21. Umpan dekat dia di sana, ada nomor punggung 23. Umpan lagi kepada nomor punggung 21, masih main Tanggamus kuasai bola. Bukan pelanggaran. Umpan dia ke depan, ada siapa yang dituju di sana, dapat dihalau oleh pemain Kro FC. Dia masih main Tanggamus kuasai bola. Siapa yang dituju, nomor punggung 7 masih kuasai bola. Utak-atik dia di sana, utak-atik di sini, masih nomor punggung 7 kuasai bola, masih nomor punggung 7 kuasai bola. Ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang dari Kro FC sehingga dapat dengan mudah memetik bola di udara para penjaga gawang Kro FC ini, saudara-saudara. Iya, nomor punggung 10 dikejar, apa yang terjadi, halau saja oleh pemain belakang nomor punggung 21 ini, saudara-saudara, dari pemain Tanggamus. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kro FC. Siapa yang akan melakukan di sana? Sang kapten nomor punggung 12.
cari-cari kawan di sana, lempar dia ke depan, masih kembali kepada nomor punggung 12, ada nomor punggung 8, umpan dia ke depan, ternyata lebih dulu terperangkap, offside pemain daripada Kroy FC ini, saudara-saudara, menghasilkan tendangan bebas saja untuk PS Tanggamus. Tendang dia ke depan, jaga gawang, dapat dihalau oleh pemain nomor punggung 8 dari Kroy FC, dapat dihalau lagi oleh pemain belakang daripada Tanggamus. Umpan dia di sana, bermain-main dia di belakang. Siapa yang dituju? Masih pemain belakang, dihalau saja oleh pemain PS Kroy ini. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi pemain PS Tanggamus. Iya. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk PS Tanggamus. Kedudukan masih sama kuat, imbang 0-0 di babak pertama ini yang berjalan sudah hampir 20 menit. Ya, masih main Tanggamus kuasai bola, tendang dia ke depan, siapa yang dituju? Ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang. Sangat dengan mudah untuk memetik bola. Penjaga gawang dari Kroy FC ini timang-timang dia di sana, siapa yang akan dituju? Tendang dia ke depan, siapa yang dituju? Masih ada nomor punggung 10, ternyata bola lepas, dapat dihalau oleh pemain dari PS Tanggamus. Terjadi pelanggaran. Ternyata kartu kuning yang pertama untuk pemain Kroy FC nomor punggung 10 karena sudah jahil tangannya tadi memegang bola. Jadi wasit mengeluarkan kartu kuning untuk pemain Kroy FC nomor punggung 10. Tendang dia ke depan dari pemain Tanggamus ini. Siapa dituju di sana? Terjadi perebutan. Ada pemain dengan nomor punggung 7 ini sangat lincah ini, saudara-saudara. Masih dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Kroy FC ini. Bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kroy FC. Nomor 16 cari kawan di sana, lempar dia ke depan. Siapa yang dituju? Masih ada nomor punggung 23 dari PS Tanggamus. Halau saja, masih ada pemain PS Tanggamus nomor punggung 21, halau ke depan. Siapa yang dituju? Nomor punggung 4 di sana, berebut bola dengan nomor punggung 17. Masih dapat dikuasai oleh main Tanggamus, tapi bola meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk PS Kroy FC. Coach Adi, geser diri. Baik pemirsa, untuk pertandingan ini kita juga dihadir oleh caretaker atau coach daripada All Star PLN Bandar Lampung ini. Menurut Coach Adi, bagaimana pertandingan kedua tim di awal-awal babak pertama ini, Coach? Kalau awal babak pertama ini memang dua tim ini cukup solid ya, sama kalau solid. Kalau Tanggamus sendiri baru satu kali pertandingan, dan untuk Kroy sendiri udah 2 kali pertandingan ini, Bang. Kira-kira untuk prediksi Coach Adi yang sudah berpengalaman melihat kilas pertandingan awal-awal ini, peluangnya mana nih yang akan unggul? Kalau peluang hampir sama ya, cuman karena mungkin PS Tanggamus ini baru babak pertama ini dan baru sekali pertandingan, belum menguasai daerah lapangan, sedangkan Kroy sendiri sudah 2 kali ini, Bang. Ya. Jadi masih sama-sama kuat lah ya, Coach ya, masih imbang karena masih sama-sama belum mengetahui kekuatan masing-masing ya, Coach. Betul. Selanjutnya di Liga 3 Indonesia zona Lampung ini, Coach Adi sendiri menjagokan siapa kira-kira yang dari Lampung nih yang akan lolos ke tingkat nasional ini, Coach? Kalau selama ini saya mengikuti di Liga 3 ini memang ya semua itu sebenarnya bagus, Bang, ya, dari 16 tim. Jadi memang yang udah siap sendiri, Kroy ini sudah 4 bulan dia PC, Lampung Timur, Adi Sport, tuan rumah sendiri Lampung Selatan, itu ya ada kans
semua mereka itu. Artinya semua tim berpeluang gitu ya Coach ya. Ya betul Untuk betul lolos betul ke tingkat nasional. betul betul. Iya. Ya untuk materi sebenarnya untuk Liga 3 ini memang saya sangat ini sekali ya dengan Pemprov Bandar Lampung sendiri, dengan PSSI-nya sendiri. Jadi di usia muda ini ya tinggal kita coach-coach yang lain lah mendidiknya di sepak bola Liga 3 ini gitu. Ya, ini kalau kita lihat di Liga 3 zona Lampung ini, kita lihat kayaknya yang dari Bandar Lampung ini malah nggak ada perwakilan nih ikut. Nih gimana ini Coach? Kita yang dari Bandar Lampung ini kayaknya dari masing-masing kabupaten lain ada ini Coach. Iya, makanya saya juga heran, makanya harusnya dari Bandar Lampung sendiri dia mewakili, justru yang dari kabupaten ini antusias. Ya mereka ini begini Bang, semenjak pandemi ini kan hampir kurang lebih 2 tahun ini mereka mungkin ya inilah sepak bola. Jadi dia dari ya untuk ditonton yang sehat lah gitu ya, Bang. Betul. Jadi saran Coach Adi ini selaku orang Bandar Lampung yang memang berpengalaman sekali di sepak bola, saran untuk khususnya yang punya kebijakan di Kota Bandar Lampung, khusus baik untuk pengusaha ataupun dari pemerintahannya sendiri, bagaimana Coach? Ya. Dan ini nanti disaksikan ini di. Kalau saya sebagai coach ya, kalau bisa ya para petinggi Bandar Lampung lah, tolong dibantu untuk Liga 3, Liga 2, Liga 1. Kita nama daerah loh, nama Lampung yang kita bawa. Coba sekali-sekali Lampung ini bisa sampai ke Liga 1. Jadi seperti dulu lagi Bang, rame. Benar, saya minta mohon para petinggi, para pejabat, tolonglah bantu persepak bolaan Lampung khususnya. Ya, terima kasih Coach. Mudah-mudahan ini didengar dan juga jadi pertimbangan untuk kemajuan bola khususnya yang ada di daerah. Ya, terjadi gol dari tendangan bebas pemain nomor punggung 19 dari PS Tanggamus telah menciptakan gol. Dari tendangan bebas telah terjadi pelanggaran di depan kotak 16. Gol untuk sementara 1-0 untuk PS Tanggamus unggul. Oke Coach Adi, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi Coach. Oke, siap. Ya, untuk sementara PS Tanggamus unggul 1-0 melalui tendangan bebas tadi yang diciptakan oleh atau yang ditendang oleh pemain nomor punggung 19, yaitu sang kapten pemain belakang yang telah menciptakan gol untuk yang pertama. Terjadi pelanggaran kembali dari pemain Kru FC nomor punggung 2 terhadap pemain PS Tanggamus sehingga menghasilkan kartu kuning karena pelanggarannya yang sangat keras, sehingga wasit tidak segan-segan untuk mengeluarkan kartu. Ya, berdasarkan bincang-bincang dengan Coach Adi dari coachnya All Star PLN Bandar Lampung, mudah-mudahan di Bandar Lampung sendiri khususnya dan di Provinsi Lampung mempunyai tim yang bisa berlaga di kancah nasional sehingga bisa dapat membanggakan nama daerah, khususnya untuk yang punya kebijakan baik pemerintah provinsi, pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, yang juga mungkin didukung oleh para pengusaha-pengusaha yang ada di daerah khususnya di Provinsi Lampung ini untuk kembali menggiatkan persepak bolaan Lampung. Kembali tendangan bebas dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 19 dari Tanggamus. Ternyata bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja oleh Kru FC nomor punggung 21
melakukan tendangan. Siapa yang dituju di sana? Ada nomor punggung 8, terima dia, kontrol sangat baik, masih ocak-acik dia. Kembali masih nomor punggung 8 dari PS Kroy, dihalau saja oleh pemain belakang dari PS Tanggamus sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk PS Kroy. Lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 17 dari Kroy FC. Lempar dia ke depan. Siapa yang disitu? Terjadi pelanggaran, terjadi dorongan oleh pemain belakang dari pemain PS Tanggamus sehingga menghasilkan pelanggaran. Hanya menghasilkan tendangan bebas. Siapa yang akan mengambilnya? Ancang-ancang dia di sana. Siapa yang akan dituju? Sudah ada 5 pemain dari Kroy FC ini berada di depan gawang dari PS Tanggamus. Apakah ini akan menghasilkan gol ataupun peluang? Tendang dia ke depan. Siapa di sana? Ternyata lebih dekat kepada penjaga gawang. Terjadi offside terlebih dahulu dari pemain Kroy FC ini. Oh, ternyata pelanggaran dari pemain Kroy FC sehingga menghasilkan kartu kuning untuk yang ketiga kalinya bagi pemain Kroy FC ini setelah pemain nomor punggung 8 melanggar dari penjaga gawang pemain PS Tanggamus. 3 kartu kuning telah dikeluarkan oleh wasit di pertandingan kali ini di awal babak pertama. Tendang ke depan, kembali pemain PS Tanggamus masih kuasai bola. Nomor 23 kuasai bola, masih PS Tanggamus. Tendang dia ke depan, siapa yang dituju? Masih ada nomor punggung 20. Ternyata terjadi salah paham. Tendang dia ke depan, ada pemain belakang nomor punggung 19 yang dapat menghalau bola dari pemain PS Tanggamus. Masih PS Tanggamus kuasai bola. Ada pemain belakang dari Kroy FC ini, saudara-saudara. Tendang dia ke depan, ternyata dapat dihalau oleh pemain belakang dari Kroy FC ini. Tendang dia ke depan, ada nomor punggung 12 di sana. Ya, otak-atik dia, siapa yang dituju? Kembali ke tengah, nomor punggung 19, tendang dia ke depan. Siapa yang dituju? Berebut bola dia di sana. Ternyata bola hanya meninggalkan lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk PS Tanggamus. Kedudukan sementara masih unggul PS Tanggamus 1-0 setelah nomor punggung 19 sang kapten tadi menciptakan gol melalui tendangan bebas. Ya, kembali PS Tanggamus menguasai bola, tendang dia ke depan, dihalau oleh pemain belakang dari PS Kroy FC ini. Kembali terjadi pelanggaran nomor punggung 13 terhadap pemain PS Tanggamus ini, saudara-saudara, hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Siapa yang akan mengambilnya? Ternyata nomor punggung 16 yang akan mengambilnya. Ancang-ancang dia, tendang ke depan, siapa yang dituju? Ternyata dihalau oleh pemain belakang dari PS Kroy ini, saudara-saudara. Tendang dia, umpan nomor punggung 8. Salah pengertian, untung dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Tanggamus ini, saudara-saudara. Umpan dia ke depan, siapa yang dituju? Nomor punggung 10. Ternyata dapat dihalau oleh pemain belakang ini sehingga penjaga gawang dapat dengan mudah mengamankan bola. Tendang dia ke depan, siapa yang dituju di sana? Ada nomor punggung 20, ada nomor punggung 7. Berebut bola di sana, ada nomor punggung 4, berebut bola dengan nomor punggung 17. Terjadi pelanggaran kembali oleh pemain Kroy FC ini sehingga menghasilkan tendangan bebas. Siapa yang akan mengambil di sana? Ternyata sudah ada nomor punggung 15. Ancang-ancang dia di sana. Ya. Oh, ternyata nomor punggung 19 sang kapten dari pemain PS Tanggamus ini yang akan mengambil. Apakah ini akan menghasilkan gol kembali untuk yang kedua kalinya? Ya, ancang-ancang dia di sana. Sudah ada 5 pemain dari pemain Tanggamus ini. Iya, dapat dihalau oleh kiper dari PS Kroy ini. Ternyata lebih dahulu meninggalkan lapangan,
hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kroy FC. Tendang dia ke depan, nomor 8 dituju di sana, kembali masih nomor punggung 8 umpan nomor punggung 9, kembali masih pemain Tanggamus kuasai bola, halau terjadi perebutan, hanya meninggalkan lapangan. Ya, lemparan ke dalam saja untuk PS Tanggamus. Terjadi pergantian pemain, kiper nomor punggung 20 dari Kroy FC digantikan oleh nomor punggung keluar nomor punggung 20 Ponirin digantikan oleh Bima nomor punggung 1 dari Kroy FC ini. Iya, terjadi kesalahpahaman, apa yang terjadi? Untung saja tendangan dari pemain Kroy, tendangan dari Tanggamus ini. tendangan selamat datang. Tendangan ucapan selamat datang dari PS Tanggamus. Iya, untung saja tendangannya meleset sehingga tidak kuat, sehingga dapat dengan mudah penjaga gawang mengambil bola. Iya, terjadi kemulut di sana, tendang oleh pemain belakang dari PS Tanggamus ini, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja untuk Kroy FC. Ya, nomor punggung 12 akan melakukan lemparan, siapa itu di sana, kembali ke nomor punggung 12, kembali nomor punggung 8 kuasai bola, angkat dia ke depan, siapa yang dituju, ternyata apa yang terjadi? Ternyata sangat bernafsu menendang bola sehingga bola hanya melambung tinggi di atas mistar gawang main PS Tanggamus ini. Kembali PS Tanggamus menghasilkan tendangan gawang, nomor punggung 19 akan lakukan tendangan, tendang dia ke depan, siapa yang dituju, ada nomor punggung 7 dapat dihalau oleh pemain belakang dari Kroy FC ini, nomor punggung 8 kuasai bola, siapa di sana dicari, nomor punggung 2 kuasai bola, kembali nomor punggung 12 kuasai bola dari Kroy FC ini, masih nomor punggung 12, kembali dia ke belakang, masih nomor punggung 19 kuasai bola, tendang ke depan, tendangannya sangat lemah sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk main PS Tanggamus. Nomor punggung 19 ancang-ancang dia di sana, sang kapten tendang dia ke depan, siapa yang dituju, ada nomor punggung 10 di sana, masih nomor punggung 10 kuasai bola, siapa yang dituju di sana, ada nomor punggung 22. Iya, kembali nomor punggung 22 ternyata dapat direbut oleh pemain nomor punggung 12 dari Kroy FC ini. Kembali nomor punggung 19, umpan ke sebelah kanan, pertahanan dari Kroy FC. Ancang-ancang di sana, tendang dia ke depan, siapa yang dituju, ternyata salah pengertian dari pemain Kroy FC ini, nomor punggung 17. Balik pemain Tanggamus kuasai bola, ada nomor punggung 7 di sana. Dari pemain PS Tanggamus kuasai bola, utak-atik dia di sana, siapa yang akan dituju, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Kembali nomor punggung 2 dari Kroy FC ini, tendang saja keluar oleh pemain dari PS Tanggamus ini sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kroy FC. Pergantian pemain dari Kroy FC. Ini ke kapten ya. Apa? Tanggamus yang dulunya. Iya. Masuk nomor punggung 14 Andi. Makanya aku lagi minta ini biodata pemain. Iya, maka itu tadi nelpon itu. Ya, terjadi kesalahan dalam melakukan lemparan dari pemain Kroy FC ini sehingga kembali PS Tanggamus melakukan lemparan. Nomor punggung 22 dituju di sana, ada nomor punggung 19 dari Kroy FC. Di sana ada nomor punggung 17, tendang dia ke depan, siapa yang dituju, ada nomor punggung 10, masih pemain Kroy FC. Apa yang terjadi? Ternyata dapat dihalau oleh pemain belakang dari pemain PS Tanggamus sehingga menghasilkan tendangan pojok untuk Kroy FC.
Ada nomor punggung 8 sudah siap-siap di sana. Ada sekitar 4-5 pemain dari pemain Krui FC ini sudah berada di depan gawang dari PS Tanggamus. Ya, terjadi pergantian pemain dari PS Tanggamus. Nomor 22 keluar digantikan oleh nomor punggung 11. Tendang dia ke depan. Apa yang terjadi? Gol! Akhirnya melalui set piece tendangan pojok ini pemain Krui FC dapat mencuri celah sehingga dapat menciptakan gol untuk penyama kedudukan 1-1. Untuk sementara skor PS Tanggamus melawan PS Krui FC ini di babak pertama ini 1-1. Ya, nomor punggung 7 dari PS Tanggamus. Tendang dia ke depan. Siapa yang dituju? Ada nomor punggung 19 sang kapten. Kembali dia umpan ke depan. Ada nomor punggung 10. Dihalau saja oleh pemain nomor punggung 14 dari Krui FC ini. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PS Tanggamus. Siapa yang akan melakukan di sana? Ada nomor punggung 21. Siap-siap di sana. Siapa yang akan melakukan 7 nomor punggung 19. Umpan dia ke depan. Ada nomor punggung 10. Terjadi kesalahpahaman dari pemain belakang PS Krui FC ini. Umpan dia ke depan. Ada nomor punggung 20. Ternyata hanya menghasilkan tendangan gawang saja untuk Krui FC. Setelah tendangannya hanya menyamping di sisi kanan gawang Krui FC. Tendang dia ke depan. Siapa yang dituju? Dapat dihalau oleh nomor punggung 11 dari PS Tanggamus ini. Kembali nomor punggung 11 kuasai bola. Umpan dia di sana. Ada nomor punggung 4 dari PS Tanggamus. Kembali nomor punggung 4 kuasai bola. Berebut bola di sana. Ada nomor punggung 8 dari pemain Krui FC. Tendang bola. Cari aman saja dari pemain belakang PS Tanggamus ini. Nomor punggung 25 membuang bola sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Krui FC. Ya, lemparan ke dalam dilakukan oleh nomor punggung 22. Terjadi kembali tendangan pojok untuk Krui FC. Sudah ada 3-4 pemain Krui FC berada di depan gawang dari PS Tanggamus ini. Apakah ini akan menghasilkan gol kembali setelah tadi menyamakan kedudukan melalui tendangan pojok? Tendangan telah dilakukan. Umpan dia ke depan. Siapa yang dituju? Masih membentur pemain belakang dari nomor punggung 15 main PS Tanggamus ini. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Krui FC. Ya, lemparan telah dilakukan. Siapa yang dituju di sana? Dihalau kembali oleh pemain PS Tanggamus. Masih nomor punggung 18 kuasai bola dari Krui FC. Umpan dia ke depan. Masih ada nomor punggung 8 kuasai bola. Ternyata bola melambung di atas mister gawang pemain PS Tanggamus ini sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk PS Tanggamus. Baik pemirsa setia sepak bola dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu saksikan channel All Star Bandar Lampung yang menyajikan pertandingan-pertandingan seputaran sepak bola baik dari wilayah Bandar Lampung ataupun dari Provinsi Lampung. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk channel All Star Bandar Lampung. Ya, kembali ke pertandingan. Masih main Tanggamus kuasai bola, dapat dihalau oleh pemain belakang dari Krui FC ini. Ya, umpan ke depan. Masih ada pemain nomor punggung 14 dihalau ke depan.
Bagus sekali umpannya, ternyata offside. Terjebak offside pemain Kru FC nomor punggung 9 ini, saudara-saudara. Hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk PS Tanggamus. Ya, masih Kru FC membangun serangan, ternyata dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Tanggamus sehingga bola menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kru FC. Siapa yang akan melakukan? Nomor punggung 17, lemparan dia ke depan. Siapa yang dituju? Ada nomor punggung 10. Ternyata terjadi handsball, saudara-saudara. Nomor punggung 10 striker dari Kru FC ini sehingga menghasilkan tendangan bebas. Nomor punggung 19 sang kapten, ancang-ancang dia. Siapa yang dituju di sana? Angkat dia ke depan. Siapa yang dituju? Ada nomor punggung 10. Ternyata dapat dihalau oleh nomor punggung 17 dari pemain belakang Kru FC ini. Lemparan telah dilakukan. Masih nomor punggung 10 kuasai bola, otak-atik dia. Ada nomor punggung 4, nomor punggung 7 kuasai bola, tendang dia ke depan. Masih ada nomor punggung 12 dari pemain Kru FC ini. Siapa yang dicari? Ternyata tendang dia ke depan. Siapa yang dituju? Nomor punggung 2, nomor punggung 10 kuasai bola, paling dan nomor punggung 19 tendang dia ke depan. Dan nomor punggung 8 kuasai bola, tendang dia ke depan. Siapa yang dituju? Nomor punggung 19. Apa yang terjadi? Ternyata bola hanya meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk PS Tanggamus. Ancang-ancang dia di sana. Siapa yang dituju? Tendang dia ke depan. Nomor punggung 11 dituju. Kembali masih ada pemain Kru FC, halau saja ke depan. Ada pemain nomor punggung 12. Bagus sekali. Kembali nomor punggung 8. Umpan dia, ada nomor punggung 19 di sana. Ternyata dapat direbut oleh pemain Kru FC ini. Bola hanya menghasilkan tendangan pojok untuk main Kru FC. Sudah ada 4-5 pemain dari Kru FC ini di depan gawang PS Tanggamus. Tendang dia ke depan. Iya, dapat dihalau oleh pemain belakang dari PS Tanggamus. Membentur dari pemain Kru FC sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk PS Tanggamus. Baik, kedudukan sementara di menit-menit akhir babak pertama ini masih 1-1. Kedua tim saling bermain terbuka untuk melakukan serang-serangan. Ya, kembali nomor punggung 15, salah pengertian terjadi, lemparan ke dalam Kru FC. Temuan di manapun Anda berada, Liga 3 Indonesia zona Provinsi Lampung ini dilaksanakan di 2 tempat. Yang menjadi tuan rumah adalah Lampung Selatan, Provinsi Lampung, di mana digelar di 2 stadion. Yang pertama stadion utama yaitu di Stadion Raden Intan, Kalianda, Lampung Selatan. Dan stadion yang kedua adalah Stadion Jati, Kalianda, Lampung Selatan. Setiap harinya bertanding 2 pertandingan selama babak penyisihan.
Ya, kembali ke pertandingan. Nomor 23 dari PS Tanggamus masih kuasai bola, umpan nomor punggung 25. Ya, kembali PS Tanggamus kuasai bola, tendang dia ke depan, masih ada nomor punggung 10. Kembali nomor punggung 11, ternyata terjadi salah pengertian dari pemain Kru Tanggamus ini. Umpan yang salah tadi dari PS Krui. Nomor punggung 19 sang kapten masih kuasai bola, umpan dia ke nomor punggung 21. Kembali kepada nomor punggung 19, masih bermain-main di belakang, tendang dia ke depan, siapa dituju, ada nomor punggung 11, dapat dihalau oleh main belakang dari Krui FC ini. Ternyata bagus sekali umpan terobosan dari Krui FC, tapi sangat dekat dengan penjaga gawang main PS Tanggamus ini, sehingga dengan mudah untuk menguasai bola. Masih PS Tanggamus kuasai bola, ya, dapat dihalau oleh pemain belakang dari Krui FC. Bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk PS Tanggamus. Nomor punggung 7, jangan siapa yang akan dituju di sana, lempar dia ke depan, ada nomor punggung 11, umpan kepada nomor punggung 21. Kembali salah pengertian, bola kembali meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nomor punggung 7 lemparan ke dalam. Ya, kembali nomor punggung 7, siapa yang akan dituju di sana, tendang dia ke depan, ada nomor punggung 10, ternyata telah terjebak offside. Nomor punggung 10 ini dari pemain PS Tanggamus, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Krui FC. Ya, tendang dia ke depan, nomor punggung 27 telah melakukan tendangan, siapa yang dituju di sana, masih ada pemain Tanggamus. Kembali nomor punggung 4 dari PS Tanggamus ini kuasai bola, umpan dia nomor punggung, salah pengertian, umpan yang sangat disayangkan. Kembali PS Krui kuasai bola, nomor punggung 16, umpan dia ke depan, siapa dituju di sana, sangat baik sekali, ternyata hampir saja terjadi salah pengertian dari pemain belakang PS Tanggamus ini. Untung kiper sangat cekatan menguasai bola. Kembali Krui FC menguasai bola. Ternyata di menit-menit menjelang akhir babak pertama ini, pemain Krui FC lebih banyak menguasai bola dan melakukan serangan-serangan ke jantung pertahanan PS Tanggamus. Ya, sangat baik sekali siapa yang dituju di sana, ada nomor punggung 8. Kembali nomor punggung 8 kuasai bola, umpan nomor punggung 19, ya, dapat dihalau dengan baik oleh pemain belakang dari PS Tanggamus ini. Nomor punggung 10 dari PS Tanggamus kuasai bola, halau saja dari pemain belakang Krui FC ini. Bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan pojok untuk PS Tanggamus. Apakah ini akan menghasilkan gol ataupun peluang dari tendangan pojok ini? Ada nomor punggung 10 siap-siap di sana akan mengambil tendangan. Sudah ada 3 sampai 4 pemain dari main PS Tanggamus ini, tendang dia ke depan. Apa yang terjadi? Sang kapten kembali menciptakan gol untuk yang kedua kalinya. Nomor punggung 19 melalui heading atau sundulan tadi, umpan dari tendangan pojok sangat baik, lepas dari kawalan pemain belakang Krui FC yang sangat lemah, sehingga menghasilkan gol untuk yang kedua kalinya dan diciptakan oleh orang yang sama, nomor punggung 19 yang pertama tadi telah menciptakan gol untuk yang pertama bagi PS Tanggamus. Ya, sang kapten yang bernama Taukip ini menciptakan gol yang kedua
Setelah tadi pertama menciptakan gol melalui tendangan bebas, yang kedua melalui sundulan melalui tendangan pojok tadi. Kedudukan unggul sementara PS Tanggamus 2-1. Ya, Tanggamus kembali membangun serangan, terjadi pelanggaran, terjadi dorongan dari pemain Krui FC ini nomor punggung 8 terhadap pemain Tanggamus nomor punggung 7, hanya menghasilkan tendangan bebas. Siapa yang akan menghadapi di sana? Ada nomor punggung 15, kuasai bola. Iya. Ya, nomor punggung 15 kuasai bola. Sudah ada 3 pemain dari Tanggamus yang berada di depan gawang dari Krui FC ini. Apakah ini akan menghasilkan peluang atau gol kembali? Di mana 2 gol tadi terjadi melalui set piece ataupun bola-bola mati. Tendang dia ke depan, ada siapa di sana? Ternyata bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan sehingga menghasilkan tendangan gawang saja bagi Krui FC. Kedudukan sementara 2-1 untuk keunggulan PS Tanggamus. Setelah gol kedua tadi diciptakan oleh sang kapten Taukib nomor punggung 19. Ya, pemirsa, peluit telah dibunyikan, tanda babak pertama sudah berakhir. Baik pemirsa, babak pertama sudah berakhir, kedudukan masih unggul PS Tanggamus. Setelah gol yang kedua tadi diciptakan oleh Taukib sang kapten nomor punggung 19 melalui sundulan tepakan pojok tadi yang berhasil dilakukan dan menjebol gawang dari Krui FC. Oke, kita rehat sejenak, kita akan kembali lagi di babak kedua. Salam olahraga.